Selamat pagi anak-anak. Semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kalau semua dalam keadaan sehat, mari disimak video pembelajaran yang akan Pak Guru berikan. Oke, sebelum itu mari kita bahas materi pada pertemuan sebelumnya atau pada 2 minggu yang lalu. Karena minggu lalu Pak Guru memberikan anak-anak soal latihan, di mana terdapat beberapa soal, yaitu berjumlah 10. Pak Guru memberikan soal itu dari materi mengatur format dokumen, mengatur jenis dan ukuran huruf, dan mengatur paragraf dan spasi. Nah, untuk soal yang berhubungan dengan mengatur paragraf dan spasi, di sana anak-anak masih banyak terdapat yang belum benar. Nah, di mana letak salahnya? Atau soal yang mana yang banyak anak-anak keliru dalam materi mengatur paragraf dan spasi? Nah, di soal itu Pak Guru ada menyebutkan menu mana atau apa yang dipilih ketika selain pada baris pertama itu menjorok lebih ke dalam. Nah, pada sebuah paragraf itu terdapat ada beberapa baris. Nah, ada baris pertama, baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Pak Guru juga sudah sempat menjelaskannya. Jika anak-anak ingin membuat paragraf dengan baris pertama yang lebih menjorok ke dalam dari baris yang lainnya, anak-anak pilihlah first line, yaitu pada menu spesial atau pada bagian spesial, pada group indentation yang terdapat pada kotak dialog paragraf. Nah, tetapi jika anak-anak menginginkan selain baris pertama yang menjorok ke dalam, itu berarti baris kedua, 3, 4, dan seterusnya, itu yang lebih menjorok ke dalam dibandingkan baris pertama. Maka kita dapat memilih hanging. Ya. Jadi di sana anak-anak banyak kelirunya antara first line dan hanging. Nah, mari kita bahas bagaimana cara mengatur paragraf dan spasi pada pertemuan sebelumnya, di mana untuk memunculkan kotak dialog paragraf, anak-anak klik tab home terlebih dahulu, lalu pilih tanda panah ke bawah pada grup paragraf. Nah, maka akan muncul kotak dialog paragraf. Untuk mengatur paragrafnya, mungkin anak-anak ingin membuat rata kiri paragraf tersebut. Jadi, anak-anak memilih alignment. Nah, anak-anak tinggal klik tanda panah ke bawahnya, maka akan muncul menu drop down yang terdapat ada left, right, center, dan justify. Nah, di sana anak-anak pilih left karena anak-anak menginginkan paragraf tersebut yaitu rata kiri. Jika rata kanan, anak-anak pilih right. Nah, untuk mengatur spasi, di mana spasi itu kita atur sebagai penentu jarak antar baris. Nah, jadi kita untuk mengatur spasi itu kita mengatur jarak antar barisnya. Maka kita pilih line spacing. Nah, di line spacing itu terdapat ada single atau satu spasi atau spasi rapat, 1,5 line atau 1,5 spasi, dan double atau 2 spasi atau spasi ganda. Nah, setelah anak-anak atur, anak-anak tinggal klik OK. Dapat dimengerti ya penjelasannya. Nah, jika terlalu cepat, nanti bisa ditanyakan saja Pak Guru lewat WA. Oke? Nah, sekarang mari kita coba menggunakan icon huruf tebal. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat apa itu icon huruf tebal? Atau nama lain dari icon huruf tebal itu apa? Ya, icon bold. Nah, di mana icon bold itu sudah pernah kita bahas pada bab 1 atau pada materi tengah semester. Nah, di sini mari kita praktekkan bagaimana cara menggunakan icon huruf tebal. Nah, untuk anak-anak yang memiliki laptop ataupun komputer, silahkan sembari menonton video pembelajaran yang Pak Guru berikan ini, anak-anak silahkan mencobanya di rumah. Nah, hal pertama yang kita lakukan sebelum menggunakan icon huruf tebal, mari kita atur format dokumennya. Nah,
Oke. Kita atur mulai dari ukuran kertasnya dengan cara klik tab layout atau page layout. Ya. Nah, pada grup page setup, anak-anak pilih size. Oke, pilih icon size. Nah, maka akan terdapat menu drop down seperti ini. Ya, anak-anak tinggal pilih ukuran kertas yang anak-anak inginkan, disesuaikan dengan ukuran kertas yang jika anak-anak ingin cetak nantinya. Nah, di sini Pak Guru pilih saja ukuran kertasnya A4. Oke. Nah, diklik satu kali saja, klik kiri. Setelah itu mari kita atur margin dan posisi kertasnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, pada grup atau pada tab page layout ini, kita pilih menu yang tanda panah ke bawah. Atau kita klik saja tanda panah ke bawah. Maka akan terlihat kotak dialog page setup. Ya. Nah, pada bagian margin di sini kita atur untuk jarak tulisannya ke atas kertas atau ke pinggir atas kertas, kita atur saja 4 cm. Untuk ke kiri atau left-nya, kita atur 4 cm. Oke. Untuk bottom, yaitu bawah, kita atur 3 cm. Dan untuk right, kanan, yaitu kita atur 3 cm. Nah, setelah kita mengatur marginnya, yaitu top 4, bottom 3, left 4, dan right 3. Sekarang kita atur posisi kertasnya, yaitu orientation, di mana kita akan menggunakan portrait, yaitu posisi kertas yang tegak atau berdiri. Nah, jadi silahkan diklik saja portraitnya dan lalu diklik OK. Nah, setelah kita mengatur margin dan posisi kertas, mari kita atur paragraf dan spasi. Nah, untuk memunculkan kotak dialog paragraf, bagaimana caranya? Ya, kita kembali kepada klik tab home dan lalu pilih tanda panah ke bawah, yaitu pada bagian grup paragraf. Nah, maka akan muncul kotak dialog paragraf. Nah, untuk mengatur paragraf dan spasinya, kita akan atur alignment-nya pada left. Nah, di sini sudah left ya. Nah, kita atur juga baris pertama paragraf pada first line. Nah, ini menjadikan posisi baris pertama akan lebih menjorok ke dalam dibandingkan baris-baris berikutnya. Ya. Nah, setelah itu kita atur spasi pada single. Nah, jadi atur spasi pada single itu maksudnya kita atur jarak antar spasinya itu rapat atau satu. Oke. Pada menu line spacing tinggal diklik saja single. Setelah itu kita klik OK. Nah, jika sudah, mari kita membuat sebuah teks. Nah, contohnya teksnya yaitu Pak Guru ketikkan saja dengan huruf cetak tebal semua atau huruf bercetak besar terlebih dahulu ya, sebelum ditebalkan nantinya. Oke, kita buat saja perebutan kekuasaan. Nah, ketika suatu huruf atau tulisannya sudah diketikkan dan ingin dicetak tebal, maka bagian yang ingin dicetak tebal silahkan diblok dengan cara klik tombol kiri pada mouse ditahan dan lalu di drag. Oke. Ada juga cara lainnya dengan anak-anak mengklik tombol shift terlebih dahulu dan lalu diklik tanda panahnya. Jika kursor berada di bagian paling kanan, silahkan diklik tanda panah ke kiri, disesuaikan. Atau jika kursor berada di tengah-tengah, huruf seperti ini, silahkan diklik tanda panah ke kanan untuk menebalkan atau memblok yang nantinya kata-kata kekuasaannya. Jika kata-kata perebutannya yang ingin ditebalkan, maka diklik shift tanda panah ke kiri. Atau untuk langsungnya memblok semuanya kata-katanya ini, caranya yaitu dengan menekan Ctrl+A. Maka
dua kata ini, yaitu perebutan dan kekuasaan ini, akan langsung terblok. Nah, jadi sekarang kita akan menebalkan terlebih dahulu kata-kata kekuasaannya. Oke ya. Silahkan. Setelah anak-anak blok, anak-anak lihat jika sudah pada tab home, pada grup font, anak-anak lihat ada huruf B. Ya, di sana ada terdapat B, I, U, tanda huruf ABC yang dicoret, ya, dan masih banyak lagi. Nah, untuk menebalkan huruf, anak-anak klik icon bold. Bold itu B, jadi kita mengklik icon B. Nah, maka kata-kata kekuasaannya akan bercetak tebal. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Anak-anak bisa mengklik undo atau undo ya, klik kembali, yaitu pada bagian atas dari tab home ada tanda kembali. Nah, atau bisa juga anak-anak mengklik kembali icon boldnya, ya. Atau bisa juga anak-anak mengklik Ctrl plus B. Nah, jadi Ctrl plus B ini anak-anak bisa gunakan juga untuk menebalkan huruf tersebut atau kata tersebut. Nah, jadi seperti itu cara menggunakan huruf bercetak tebal atau menggunakan icon huruf tebal. Nah, di sana anak-anak dapat lihat pada buku paket halaman 37 terdapat praktik 2.1. Nah, di sana kita diminta untuk mengklik icon boldnya terlebih dahulu. Nah, apa sih maksudnya dengan mengklik icon bold terlebih dahulu? Nah, jadi ketika anak-anak nantinya mengklik icon boldnya terlebih dahulu, maka apapun yang akan kita ketikkan itu sudah langsung bercetak tebal. Beda halnya ketika kita sudah terlanjur mengetikkannya, baru kita menebalkannya, maka kita perlu yang namanya memblok tulisan atau huruf tersebut terlebih dahulu. Dapat dimengerti ya? Perbedaannya ketika tulisan sudah diketikkan dan tulisan sebelum diketikkan ketika ingin menggunakan icon huruf tebal. Ya, mari kita coba dengan mengaktifkan icon bold. Setelah itu diminta untuk mengklik icon center pada grup paragraf. Nah, ini akan menjadikan kata yang kita buat berada di bagian tengah-tengah kertas. Oke, atau berada di tengah. Bukan bagian tengah kertas ya. Maaf, Pak Guru salah sebut. Kenapa Pak Guru bilang seperti itu? Karena kita sudah mengatur marginnya tadi terlebih dahulu. Dan juga mengatur bagian paragrafnya, di mana kita meminta pada baris pertama yaitu lebih menjorok ke dalam, yaitu first line. Nah, jika misalnya dengan lembar kerja yang baru, oke, seperti ini, kita mengklik Ctrl plus B dan lalu menekan icon centernya atau Ctrl plus E. Nah, yang di sini Pak Guru bisa katakan sebagai dimana apa yang anak-anak ketikkan nantinya akan berada pada bagian tengah kertas. Nah, jika pada halaman sebelumnya atau lembar kerja sebelumnya anak-anak mengetikkan apapun, itu tidak akan menjadi berada di bagian tengah kertas ketika anak-anak memilih center atau menekan Ctrl plus E. Nah, mari kita coba mengklikkan perebutan kekuasaan. Nah, jadi seperti itu jadinya, dimana tulisan ini akan menjadi langsung bercetak tebal dan berada di tengah-tengah. Oke. Nah, selanjutnya silakan anak-anak lanjutkan dengan mencoba langkah-langkahnya, yaitu dari langkah-langkah nomor 5 sampai diteruskan ke nomor 18. Nah, jika ada yang kurang dimengerti dari langkah-langkah tersebut atau bagaimana sih Pak Guru caranya untuk
memblok tulisannya atau menebalkan tulisannya, bisa anak-anak hubungi Pak Guru melalui WA. Ya. Nah, jadi sekian saja materi kita hari ini. Pak Guru harapkan anak-anak mempelajarinya dengan baik, dan pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara menggunakan ikon huruf miring. Jadi Pak Guru harapkan anak-anak juga mempelajarinya terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan ikon huruf miring sebelum Pak Guru nantinya memberikan video penjelasan lagi. Oke? Nah, Pak Guru tutup pertemuan hari ini dengan terima kasih dan selamat belajar.